Kreativitas dan Inovasi Masyarakat KRENOVA. Kota Magelang tahun 2022. Judul program pemanfaatan limbah elektronik perkantoran, disusun oleh Jaka Leksana Tulmen Bengkel Listrik SMK Yudya Karya Kota Magelang. Sampah elektronik merupakan salah satu sampah yang pertumbuhannya sangat cepat. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, membuat para pengguna elektronik pada masyarakat pun terus meningkat, terutama di lingkungan perkantoran. Pemanfaatan limbah atau sampah elektronik ini bertujuan untuk mendapatkan nilai yang sangat ekonomis, ilmu teknologi, dan sosial yang berkelanjutan, serta mengurangi pencemaran lingkungan terutama di Kota Magelang. Metode yang kita terapkan merupakan hasil karya dari perorangan atau kelompok, lalu kita kembangkan secara signifikan dari yang sudah ada. Hasil karya ini berupa prototipe, dapat didiseminasikan dan diterapkan dengan mudah di masyarakat. Contoh penggunaan aplikasi ini antara lain, untuk penerangan dengan sistem arus searah atau DC, direct current, juga dapat digunakan untuk pompa air DC dan lain-lain. Apabila diperlukan maka bisa diaplikasikan menjadi sistem arus bolak-balik atau AC, alternating current, tentunya dapat digunakan untuk semua peralatan listrik yang menggunakan arus bolak-balik. Teknologi ini sudah diaplikasikan dalam skala rumah tangga kecil, menengah maupun besar dan atau skala industri kecil. Bahan baku yang digunakan berbasis limbah elektronik dikombinasikan dengan bahan baku yang baru. Sehingga mempunyai manfaat berteknologi dan berinovasi secara tepat guna dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Keunggulan produk kami adalah harganya murah dan sangat bermasyarakat, penggunaan bahan tidak sepenuhnya menggunakan bahan yang baru, sehingga bernilai ekonomis. Selanjutnya penggunaan peralatan ini lebih simpel dalam penginstalasiannya, dapat merakit sendiri sehingga menghemat biaya untuk ongkos tukang, membantu mengurangi pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah elektronik, spare part mudah didapat karena sebagian besar komponen yang digunakan dari bahan limbah elektronik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka menjadi permasalahan yang sangat serius, bagaimana kita dapat memanfaatkan atau mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah elektronik, e-waste, di Kota Magelang dan sekitarnya. Maksud dan tujuan inovasi. Maksud, sebagai upaya meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat serta menerapkannya dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah Kota Magelang. Tujuan inovasi. Adapun tujuan inovasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara memanfaatkan dan mengelola sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah elektronik, e-waste. Menemukan inovasi yang aplikatif serta mampu mendorong peningkatan daya saing daerah Kota Magelang. Memotivasi, mendampingi dalam pengembangan dan menerapkan kreativitas dan inovasi yang dihasilkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang. Manfaat inovasi. A. Merubah paradigma masyarakat dalam hal menyikapi sampah elektronik yang dihasilkan pasti tidak berguna. B. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah elektronik. C. Membiasakan masyarakat memilah-milah sampah elektronik. D. Bertambahnya pendapatan masyarakat yang mengelola sampah elektronik menjadi dari barang bekas yang masih bermanfaat petik terbalik. E. Penghematan pengeluaran masyarakat untuk pembelian barang elektronik yang baru karena sudah bisa memproduksi sendiri atau memberikan kemanfaatan ekonomi dan sosial. F. Berkurangnya timbulan volume sampah elektronik harian. G. Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, sehat dan teratur. Keunggulan inovasi. 1. Lebih murah. 2. Paling baik untuk sistem yang lebih kecil di mana efisiensi tidak terlalu penting. 3. Umurnya biasanya lebih lama karena lebih sedikit komponen yang dapat rusak. 4. Berkinerja terbaik saat baterai hampir mengisi daya penuh. Limbah elektronik e-waste di lingkungan perkantoran. E-waste adalah salah satu aliran limbah yang sangat cepat menurut volume dan dampak lingkungan yang terjadi di dunia ini. Pembagian e-waste menjadi 6 kategori yang berbeda menurut Balde et al. 2015, yaitu 1. Peralatan pengubahan suhu contoh, lemari es, freezer, pendingin udara, pompa panas. 2. Layar atau monitor contoh, televisi, monitor, laptop, notebook, tablet. 3. Lampu antara lain, lampu neon, lampu LED, lampu gas discharge intensitas tinggi. 4. Alat-alat besar misalnya, mesin pencuci dan pengering pakaian, kompor listrik, mesin printer besar, mesin fotokopi, panel surya. 5.
Peralatan kecil misalnya, pembersih vakum, pemanggang roti, microwave, peralatan ventilasi, timbangan, kalkulator, radio, alat cukur listrik, ketel, kamera, mainan, alat-alat elektronik, alat kesehatan, peralatan pemantauan dan kontrol yang kecil. 6. IT kecil dan peralatan telekomunikasi antara lain yaitu, ponsel, GPS, kalkulator saku, komputer pribadi, printer, telepon. Jenis produk UPS, Uninterruptible Power Supply, adalah perangkat yang menyediakan cadangan energi ketika terjadi pemutusan arus listrik atau penurunan daya. Spesifikasi produk, adaptor atau power supply, solar charge controller, SCC, atau pengontrol pengisian daya surya 10 ampere. Lampu LED 12 volt 12 watt, lampu panel indikator, terminal TB 2506, relay, acu, box. Penjelasan material produk adaptor atau power supply, diperoleh dari printer yang rusak atau bekas charger laptop, tegangan berkisar antara 14 volt sampai dengan 19 volt DC. SCC berfungsi sebagai perlindungan kelebihan beban, jika arus yang mengalir ke baterai jauh lebih tinggi daripada yang dapat ditangani sirkuit sistem mungkin kelebihan beban. Hal ini dapat menyebabkan panas berlebih dan menyebabkan kebakaran. Solar Charge Controller (SCC) menyediakan fungsi penting dari perlindungan beban berlebih. Dalam sistem yang lebih besar, direkomendasikan perlindungan keamanan ganda dari pemutus sirkuit atau sekering. Pemutusan tegangan rendah, fitur ini berfungsi sebagai pemutusan otomatis beban tidak kritis dari baterai ketika tegangan turun di bawah ambang yang telah ditentukan. Pemutus ini akan secara otomatis terhubung kembali ke baterai saat sedang diisi. Hal ini akan mencegah pelepasan muatan berlebih dan melindungi peralatan elektronik agar tidak beroperasi pada voltase yang sangat rendah. Blokir arus terbalik, panel surya mengalirkan arus melalui baterai ke satu arah. Pada malam hari, panel dapat secara alami mengalirkan sebagian arus tersebut ke arah sebaliknya. Ini dapat menyebabkan sedikit pengosongan dari baterai. Solar Charge Controller (SCC) mencegah hal ini terjadi dengan bertindak sebagai katup. Lampu LED. Semua jenis LED adalah komponen elektronika yang bekerja dengan arus DC. Lampu panel indikator. Lampu indikator merupakan komponen yang digunakan sebagai lampu tanda. Terminal TB 2506. Terminal TB 2506 digunakan pada panel listrik, dilengkapi dengan tutup transparan di atasnya sehingga memudahkan dalam mengecek sambungan dan mudah dalam memberikan pengkodean dan bisa dipasangkan dengan menggunakan baut. Relay. Relay adalah saklar, switch, yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal, yang terdiri dari dua bagian utama yakni elektromagnet coil, dan mekanikal, seperangkat kontak saklar, switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil, low power, dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5V dan 50 mA mampu menggerakkan armature relay yang berfungsi sebagai saklarnya untuk menghantarkan listrik 220 V 2 ampere. Acu. Acu atau yang lebih sering disebut aki ini adalah komponen yang wajib ada pada kendaraan bermotor. Baik itu mobil atau sepeda motor membutuhkan aki supaya mesin dapat menyala. Fungsi utama aki adalah untuk menyimpan daya listrik yang nantinya dibutuhkan kendaraan. Box. Fungsi utamanya adalah pengaman dan kerapihan suatu instalasi listrik. Pengembangan. Alat ini berbahan murah dan fungsinya setara dengan UPS, dapat digunakan untuk emergensi penerangan, pompa air DC, charger handphone, penyedot debu DC, dan sebagainya. Waktu pelaksanaan dan uji coba produk. Tanggal 1 Juli tahun 2021 hingga sekarang, telah diuji cobakan pada perakitan panel mikrotik bertempat di SMK Yudhya Karya Magelang. Tanggal 20 Februari tahun 2022 hingga sekarang, telah diuji coba di rumah Ibu Titik Riani, Desen Ngerantunan Candi Mulyo Magelang, pemanfaatan sebagai emergensi penerangan listrik. Tanggal 5 Maret tahun 2022 hingga sekarang untuk prototipe pemakaian universal. Keunggulan dibanding dengan produk lain. Perlindungan kelebihan beban. Pemutusan tegangan rendah. Blokir arus terbalik. Multifungsi. Mudah dimodifikasi sesuai keinginan. Cara perakitan tidak terlalu rumit.
Spare part banyak yang jual. Harga murah. Penjelasan penggunaan inovasi. Untuk instalasi rumah tangga. Untuk instalasi perkantoran. Untuk instalasi industri kecil. Untuk pengguna pedagang kaki lima. Dapat digabungkan dengan panel surya. Hak kekayaan intelektual. Merupakan hasil karya perorangan atau kelompok, lalu kita kembangkan secara signifikan dari yang sudah ada atau modifikasi sistem.